is no result. Aku seneng kalau misalkan Ensong kayak ujungnya kayak gini, like he stays a villain, tapi bukan villain yang on board sama mamahnya, enggak kayak ibu dan anak, tapi tetap Ensong nggak jadi hero gitu. Aku pengen dia tuh secomplicated itu. Dia datang dari mana sebenarnya itu masih Nah, itu belum. masih belum. Kita masih Betul. belum ada yang ngasih tahu kayak siapa sebenarnya lo, kenapa lo ganti identitas, kenapa lo dulu di penjara dan segala macam, kenapa siapa bapaknya si anak ini gitu kan. Dan nggak mungkin dia nggak berperan apapun. Gimana kalau dia ternyata adalah Gimana kalau selama ini tuh dia tuh sebenarnya bukan dibuang, tapi itu adalah salah satu rencananya save plan-nya Hong Mande sebenarnya. akhirnya Akhirnya si kakek mengambil keputusan yang tepat karena selama ini kalau dipikir-pikir untuk menyelamatkan Queens dari Ibu Mo emang dia harus mati. he has to die, Iya kan? that's true. Dia harus mati kan, dan dia tahu kenyataan itu ketika dia mendapatkan kesadarannya sedikit, terus kemudian dia melakukannya. Menurut aku kayak itu adalah pengorbanan terbesar yang dia lakukan setelah dia menghancurkan seluruh keluarga dia dari anak dia yang pertama sampai cucu dia yang paling kecil. Betul. Dan menurut aku pengorbanan itu worth it banget. Question is that actually, is it his decision actually? Is it his doing to actually decide to end his life? Or it's actually someone else who does that to actually save the queens? Oh my in God. In my mind, Wait. it's actually Ensong's doing. Karena Kak, kalau dia loncat, dia kan, menurut kamu gimana dia mengakhiri hidupnya? Itu memang adalah keputusan yang harus dia buat. Jadi itu dia lakukan secara dia sadar. Jadi kayak nggak ada campur tangan untuk dari villainnya. Karena emang dia merasa dia butuh menyelamatkan keluarganya. Tentang dia memutuskan untuk mengakhiri hidup Iya. itu, it's solely his Itu choice, itu ya? adalah salah satu cara dia untuk bisa membangun lagi atau paling enggak melepas surat kuasa itu. Gitu Betul. kan. Setuju sampai sana. Dan itu nggak ada campur tangan dari yang lain menurut aku, karena kita dikasih lihat dia seolah-olah ada di state yang nggak sadar, tapi ternyata dia sadar, dia kemudian bisa berpikir dan segala macam. Jadi aku pikir kayak di state sadar dia itu dia kemudian menemukan sampai di pikiran itu gitu kayak oh iya, gue dijebak, keluarga gue lagi bermasalah, dan satu-satunya cara adalah untuk mengembalikan kekuasaan mereka, paling nggak ngeberesin inilah gitu ya, ngebalikan mereka ke posisi mereka adalah dengan gue harus mati karena di surat kuasa gue Ibu Mo hanya bisa memberi kuasa selama gue masih hidup atau tidak sadar kan. Tapi dia masih hidup gitu. Catatannya harus masih hidup. Makanya selama ini kan Ibu Mo juga dia bilang kayak lo belum boleh mati dulu karena gue belum selesai sama urusan gue gitu kan. Jadi kayaknya lo harus dikomain dulu gitu kan. Makanya dia panik banget ketika Ensong bawa kabur dan segala macam karena dia nggak bisa mengontrol kehidupan si orang ini. Yeah. Nah ketika dia sadar itu kayak oke, gue mati aja. Nah tapi ternyata aku nggak berpikir Ensong akan tiba-tiba masuk ke plot itu sebenarnya, karena setelah yang kemarin dia udah tahu kenyataannya, dia udah tahu kayak Hong Hae-in kayak nggak bisa deh pokoknya kita bareng, dan ibunya juga ngasih perspektif yang lain, dan pada akhirnya dia melunak kan sama ibunya kan. Jadi that's another layer yang kita belum jamah gitu, tapi aku nggak sampai kepikiran ke situ sih. Karena menurut aku, please answer me first. How do you think the chairman end his life? By rolling himself out of the stage, like ngerolongin sendiri gitu kan, terus mati. Dan seperti apa yang terlihat. Tapi dilihat gak di akhir, di shot deket banget ada darah di kursi rodanya. Kalau orang ngegorolongin diri itu kan kursi rodanya terlihat masih di atas kan. Kok darah sampai sana? Apakah di atasnya dia gorok-gorok diri dulu baru loncat atau gimana? I swear I saw blood. You saw blood? I didn't saw anything. You didn't see anything? You didn't see anything. It's blood. Ada di di wheelsnya, ada juga di bagian tangan. Jadi seperti disakiti dulu atau apa-apa terjadi dulu di atas, baru dia dijatuhin atau jatuh sendiri gitu sih. Nah, ngelihat itu mungkin itu adalah pilihan dia untuk let me save my family. By me being dead, then Bu Mo gak akan punya kuasa lagi kan. Itunya memang pilihan dia, tapi ada campur tangan orang lain, aku yakin. Dan kenapa aku milih sebagai Ensong, karena tadi kan Karon udah nyangka kayak
Eun-sung udah memasuki layer barunya dia nih, dimana dia tuh udah sadar bahwa dia nggak akan bisa dapetin Hein dan oke lah, I'll go with my mom's plan. Menurut aku enggak, dia belum kesana. Dia masih Eun-sung yang kekeh. Dia terlihat kecewa, dia devastated bahwa Hein se-savage itu sama dia. It's funny when this moment comes like, kamu tahu nggak sih apa yang aku udah lakuin sama kamu selama ini? And Hein is like, do I have to know? Iya. Hein, Emang gue harus tahu. gue harus tahu. Emang gue harus Iya, itu urusan lo. You like me with all of the thing that you've done, that's your problem. But Oh me my God. liking Tapi you, that's another problem. Tapi di situ Eun-sung kita semua sekali sih. Iya, that's Minta true. dianggap banget, Iya, minta please pengakuan, minta notice di me, minta di acknowledge gitu kan. Iya. Tapi no, Eun-sung is still Eun-sung that is not this, on the same page with the mom. Jadi and kamu still Eun-sung merasa- that jadi wants kamu- to save Hein itu sih. Jadi kamu merasa Eun-sung pun juga sadar bahwa orang tua ini harus mati supaya semua itu bisa balik ke Queens. Jadi kalau memang dia nggak mau kalau misalkan kita nunggu dia sadar untuk membunuh diri dia sendiri, kelamaan nih, mending gua aja yang bunuh untuk menyelamatkan Hein dan keluarganya gitu. Iya, karena menurut aku cinta dia ke Hein tuh tulus tuh bener tulus. Dia So emang he's the agak hero now? maksa. So he's the hero now? Why? How? Enggak dong, maksudnya No. enggak. This is your A thing soul- about feeling being anti-hero or whatever. I mean, yes, like lately Eun-sung has been, I mean, he looks kind of cuter than before. Tapi bukan itu, bukan emang sih aku kadang ya I have the tendency to actually like a villain, but kalau di sini aku ngerasa ya dia tuh kayak gini, kalau misalkan dia ngalah sama keadaan terus nerima bahwa Hein tuh nggak akan bisa jadi milik gua, terus I will go with my mom, dia kalahnya double Kak, dia kalahnya ibaratnya berlipat-lipat. Iya, kentang sih, bener, tapi bener. dengan dia kayak aku kan, tapi Hein nggak mau sama gue, tapi gue sayang loh sama Hein, so Yes. there must be something that I can do for her. Karena gini, aku ngeliat banget dia tuh kayaknya sangat he cannot take when the mom says, she cannot threaten him. Like dia tuh ngancem Eun-sung ketika, see what I can do to actually get my goal. Iya. Di sana Eun-sung kayak dia nggak suka banget diancam kayak gitu, dia nggak. Gue juga orangnya kayak lo, you are stubborn and I get it from you, and you threaten me like that. Watch what I can do. Nah di sana tuh kayak Eun-sung kayaknya akan makin rebel nih ke mamanya. Aku ngerasanya kayak gitu loh. Oh, that so makes sense. yes, the decision to die is actually on the chairman's choice, karena dia ketika mumpung aku sadar nih, I will do something for my family, tapi ada campur tangan Eun-sung yang Atau mungkin bisa juga kayak ketika dia berpikir ketika dia sudah berpikir untuk kayak aku harus mati, di saat yang sama Eun-sung berpikir aku harus membunuh dia. Nah itu, terus abis itu si chairman kemudian dibentrokin sama Eun-sung yang kayak, oh pas banget dong, gue emang pengen mati kok gitu ya. Terus dia kayak nggak sukarela melawan sama aja. sekali, sukarela, betul. Ya udah Jadi, bunuh gue aja karena emang ini juga yang gue yang emang gue rencanakan selama 2 jam terakhir sebenarnya gitu. Iya. Oh, oke. Yang kasihan adalah kalau nanti misalkan Eun-sung ketahuan dia ternyata he has something to do with the death of the chairman. Kasihan dong, maksudnya dia bisa aja diem aja tanpa melakukan apapun, sedangkan Pak Chairman sendiri udah mau bunuh diri gitu loh. Betul. Kalau agak kasihan sih menurut aku, cuman ya ini salah satu rebelnya dia, rebellious deedsnya dia terhadap mamanya, karena dia nggak suka banget tuh diancam-ancam kayak gitu. I can see like how he's so pissed. Tapi dia kayaknya nggak bakal mungkin, kalau menurut aku, kalau misalkan bener dia ikut campur tangan di situ, sepertinya dia tidak akan dibuat kayak dia akan ditindak oleh hukum kayak gitu. Menurut aku sih enggak sih ya, karena selama ini dia adalah orang yang membantu orang lain untuk lari dari hukum gitu. Kayak he can do anything, like dia bisa aja pergi ke negara mana aja, ganti identitas terus he always gets away with things ya. Kalau dia bener. udah melawan hukum, dia kayak, tapi aku seneng kalau misalkan Eun-sung kayak ujungnya kayak gini, like he stays a villain, tapi bukan villain yang on board sama mamahnya. Iya. Aku pengen tetap hubungan mereka nggak bener, Betul. nggak harmonis, nggak kayak ibu dan anak, tapi tetap Eun-sung nggak jadi hero gitu. Aku pengen dia tuh sekomplikated itu, karena udah bagus loh karakter Eun-sung tuh ditulisnya. Bener. Maksudnya kayak pada akhirnya kita pengen resolusi yang menjadikan dia sebagai seorang villain yang tetap punya alasan untuk berbuat jahat sampai akhir, walaupun cerita ini memang harus selesai sampai di sini, ataupun misalkan dia mungkin lepas dari keluarga Hong, tapi mungkin tetap ada
cunningnya tuh tetap ada gitu, Iya, dan kelicikan ada dia tuh tetap keperbuatan ada dia gitu. yang emang yang sampai akhir nggak bisa diterima Iya. gitu di norma apapun. Bener, kayak karena gitu. kalau misalkan dia diubah atau tiba-tiba karakternya dibikin taubat seperti itu juga jadi kayak oh nggak bisa karena ini udah mendarah daging gitu, dia udah dari kecil kayak gitu bener sih. Betul. Iya, Dia iya. udah sebengis itu sih menurut aku dari kecil. Udah ada darah villainnya udah ditanam dari Iya, mamanya. iya, iya. Jadi oke, sampai di episode 12 kita baru dikasih lihat kalau si chairman ini mati. Jahat banget ngomongnya mati ya. Meninggal gitu karena Bomja sayang sama dia, jadi kita juga harus menghormati Iya, walaupun dan dia jahat. kita sayang sama Tante Bomja Iya. jadi. Tante Bomja akhirnya menemukan om kampungnya. Iya, om kampung yang menurut dia mirip siapa? Song Si Kyung sama Leslie Chung. Benar gak sih? Ya, Leslie Chung, ya. Leslie Chung. Nah, kita sampai di situ di episode 12 dan misteri dari dana berapa miliar? 700 900? Pokoknya 3 kali lipat dari yang punyanya 271 triliun. Iya, 3 kali Itu lipat ternyata dari nggak ada 271. di Malaysia, ternyata adanya di Korea. rumah itu, Dan di rumah itu, dan iya. mereka baru menemukan baru connecting the dots kalau ternyata itu tuh ada di panic room rumah mereka gitu kan. Dan kita sempat di tease soal panic room itu pas di awal-awal ternyata udah ada betul. crumbs-nya gitu, dan itu Suchol yang ngomong, dan kayak aku nggak nyangka beneran, kayak aku seneng banget ternyata detail yang kayaknya sepele itu bisa jadi sesuatu yang penting pada akhirnya. Itu kemudian membuat aku berpikir kalau jangan-jangan beneran nih adegan konsultasi ke dokter yang pertama itu bakal jadi sesuatu yang penting karena itu nggak sepele ternyata. Betul. Ya Dan kan? sebenarnya tentang panic room pun nggak sepele. Mungkin ya karena kita nggak memperhatikan lebih aja gitu, Iya, karena it looks like something yang sekilas aja. Dan ini gitu. kayak ya ini sebenarnya kalau misalkan mau dirunut juga sepanjang 12 episode ini kan banyak banget mereka itu, ini drama agak meta kan sebenarnya. Ya. Kayak mereka ngomongin diri mereka sendiri yang kayak emang bener yang di drakor-drakor itu kalau konglomerat itu tuh kayak gini kan, mereka sering bahas Iya, itu kan. ada- Kayak ada- mereka selalu ada narasi pengen begitu. nyindir bagaimana mereka depicted this Chaebols family kan sebenarnya. Kalau kita nonton ulang nih adegan-adegan yang bercanda-bercandaan mereka itu, mungkin kita bisa mendapatkan clue lain gitu bahwa ternyata ada banyak hal yang disembunyikan oleh keluarga ini, dan si panic room itu adalah salah satu yang baru diungkap sekarang gitu. Iya. Nah, permasalahannya adalah apakah benar uang itu ada di situ atau ternyata sebenarnya Another secret. kenapa panic room itu tidak pernah diberitahu sama Keluarganya. Hong Mande ke keluarganya, karena sebenarnya itu adalah berangkas rahasianya dia yang berisi semua rahasia dia, termasuk kenyataan bahwa mungkin Ansong adalah anak dia dari Ibu Mo. Mungkin Ibu Mo adalah orang yang berjasa buat dia untuk meraih kekayaan Suksesan ini. keluarga ini dari awal gitu, dari istrinya dia yang sebelumnya. Mungkin di situ juga ada rahasia kebenaran soal kematian istrinya dan segala macem gitu. Iya, atau dosa dia yang pernah Iya, dilakukan, dosa dia pokoknya kenapa dia bisa jadi orang kaya, kenapa Betul, akhirnya keluarga ini tuh jadi musuh semua orang gitu. Iya. Pokoknya hal-hal buruk yang dia lakukan itu gitu. Jadi episode itu kayak pas mereka tiba-tiba jeng di akhir, aku kan tadi sempat update di Instagram kan, di Instagram podcast Ngedrakor. Kira-kira apa yang mereka temukan di situ sampai ekspresi mereka seperti itu. Terus ada yang komen, jangan-jangan sebenarnya Ansong tuh udah di situ gitu. Jadi mereka kayak ngelihat Ansong terus kayak anjir, Iya. aku bahkan nggak kepikiran tiba-tiba Ansong udah tahu aja, karena emang dia dikasih lihat sih dia lagi nyari sih. juga. Iya, at the same time he's also looking for that panic room. Iya sih, kayak, but which one do you prefer though? The money or both with the secrets, or sebenarnya uang itu tuh nggak pernah ada gitu loh. Sebenarnya uang itu nggak pernah ada menurut aku. Menurut aku pun. Menurut aku uang itu sebenarnya nggak pernah ada. Jadi kayak usaha pencucian uangnya nggak mungkin kayak uang Gambreng, gerobak gitu. Ya maksudnya kayak ya pencucian uang kan memang mereka menghindari transfer, ada data kan semuanya. Pokoknya distribusinya beneran nggak Off record, tercatat iya. gitu ya. Iya. Tapi aku pikir masa sih orang kaya raya menggunakan cara yang sangat-sangat emang tertata rapi sih, tapi kok kesannya tetap agak ujungnya bentuk cash gitu. iya, aku nggak bisa bentuknya nerima cash gitu. itu. Iya, ya. ini tuh kayak Harusnya kasus berbentuk penipuan yang gunung gitu yang dibohong.
bukan sesuatu yang terjadi di belahan negara yang sangat-sangat maju gitu maksudnya. Betul. Kayak paling enggak itu udah diubah bentuk menjadi sebuah aset yang nggak bisa dipegang gitu. Nah, Iya. jadi aku merasa yang akan mereka temukan di situ adalah rahasia lain dan yang bener-bener mengungkap semuanya, karena seperti yang kita bilang di episode podcast sebelumnya, ketika drama ini akan membuat satu masalah selesai, semuanya pun akan selesai karena sumbernya cuma satu kan, sumbernya ya si kakek-kakek ini Iya, kan. Hong Mande. That's all. Menurut aku sih gitu sih. Iya, menurut aku juga. Kenapa? So I prefer them to actually find another secret Iya. atau bahkan ya itu cikal bakal kenapa KKN itu bisa sukses. Itu kan ibaratnya kalau di sejarah plankton sama Mr. Crab itu Crab, kan iya. sebuah rahasia kesuksesan itu sangat mahal kan. So that's their ultimate priceless harta gitu ya, iya. information gitu. Nah, Dan sebelum ketika dia mati pun pemberitaannya kembali, ingat nggak salah satu angle beritanya yang kayak seorang anak mantan penyimir sepatu yang kemudian bisa memiliki. Iya. Maksudnya tuh kayak dia mau membuat kita ingat lagi bagaimana Hong Mande ini dari orang miskin jadi orang Jadi kaya, orang kaya. yang menurut aku kayak masih sus gitu, masih Betul, sus, masih sus suspicious banget dan Very itu yang aku suspicious. harapkan dari si Panic Room itu, kayak rahasia itu salah satunya paling terungkap gitu. Betul, karena kalaupun iya itu tuh isinya tentang rahasia dia supaya jadi kaya, itu mahal banget and that's actually tidak ternilai gitu, tidak Yeah. ternilai lebih dari uang itu Uang, sebenarnya. iya, betul. And yes, aku pun Karena itu cikal bakal dinasti kan, betul, bener. ibaratnya Iya, iya. oh everyone would Everyone. want that Iya, gitu. iya. Siapa sih coba yang gak mau tahu rahasia Betul. from no one to be someone yang bisa ruling the world ibaratnya ya, ruling dan Korea waktu gitu. dia ngomong sama Hein di kamar, dia bilang kayak, kamu tahu nggak rumah ini punya landasan pesawat perang apa Iya. gitu. Ingat kan dia bilang Iya, kayak iya. gitu. Maksudnya menurut aku itu sebuah kode bahwa apa yang ada di situ tuh Bukan uang. bukan uang, nggak sesepele uang. Ini jauh lebih penting dari kondisinya itu udah kayak perang gitu. Iya. Oke, Dia mengibaratkannya sebagai sebuah kondisi yang penyerangan Iya. militer gitu maksudnya. Betul, penyerangan militer yang you can be saved if you go there Iya, gitu ya iya, ibaratnya iya. ya. Kayak iya bener panic room ketika Jadi kan ini emang sangat penting berarti Betul, kan, betul. dan nggak cuma sekedar harta gitu. and we're not saying that money is not important, of course it's Iya, all about of course. money. Ya This- kita juga this- kita juga mau kita si juga uang mau itu. ya kecipratan Uangnya sepertiganya juga mau ya. Jadi berapa 271 kan jadinya sepertiganya. 1% aja kalau aku sih, cuma butuh itu aja. Tapi it's bigger than money. Iya, iya. Pasti. It's priceless gitu sih. Ya soalnya kalau nggak kayak gitu plot twist apalagi yang mau, kan setiap episode ada plot twist. Betul, Ini kayak betul. plot twist apalagi yang mereka akan simpan, dan ketika aku pikir-pikir bahkan sampai aku mau tidur pun aku memikirkan Hong Mande kayak apa yang dia simpan di situ, kayaknya nggak cuman uang deh, That's true. dan baru sampai oh iya pasti rahasia itu banyak rahasia lain yang dia simpan, dan yang aku harapkan untuk dibongkar sih pastinya adalah Ibu Mo, karena sampai saat ini dia udah bisa menjelaskan ke Eun-sung kayak, lo pikir selama ini lo usaha lo sendiri, enggak, itu gue yang nyelamatin lo, gue yang ngebunuh orang tua lo di sana, gue yang membuat lo dari orang kaya, tapi Ya di kita balik kesuksesan lo tuh kuasa gue gitu. Nah, tapi kita nggak tahu dia datang dari mana sebenarnya, itu masih Nah, itu belum. masih belum, Kita masih betul. belum ada yang ngasih tahu kayak siapa sebenarnya lo, kenapa lo ganti identitas, kenapa lo dulu di penjara dan segala macam, kenapa siapa bapaknya si anak ini gitu. Betul. Kan ya. Itu yang aku tunggu sebenarnya. Yes, dan aku jadi seneng banget tadi. I got so eager when you said ada yang jawab kalau ternyata ekspresi mereka kan di cutnya Yeah. episode 12 tuh kaget kan. Itu ternyata lihat Eun-sung. It makes me actually all excited. Really, karena Eun-sung ternyata ke bawah itu untuk menemukan, ya semua orang juga pengennya menemukan uang kan. tapi dia menemukan hal lain. Hal lain, dia akan what? Si family-nya juga akan Oh my what? God. Can you imagine what happened? I cannot even comprehend. Aku bahkan gak mampu nih, kepala aku sekarang gak akan mampu ngebayangin apa yang akan mereka perbuat. Iya. The family plus Baekhyun plus Eun-sung. Apa coba? What do you think will happen though? If the one that they found is the secret, let's say the secret The recipe, secret secret recipe of recipe Krabby gitu. Patty ya. Yeah, of Krabby Patty of Hong Mande, Iya, how he becomes like very successful. Dua, like the darkest sin that Hong Mande has done, and it's put there. What do you think will happen? What will they do? Will they like cabik-cabikan, atau akankah mereka kayak
kita Oh selama my ini itu, God. see, I cannot even comprehend what will happen. I can't. Aku nggak mampu yang pasti gitu. yang pasti kalau aku jadi Ensong, momen itu akan bikin aku jauh lebih marah dibandingkan dia ditolak Hein pas makan malam itu, yang dia sampai ngebanting semua isi meja dan segala Why? macam. Dia akan marah karena kayak triggering buat dia. Misalkan dia tahu kalau ternyata Hongmande, dia keturunan langsung dari Hongmande, Let's say, dari let's say kayak gitu ya. Dia akan marah kenapa? Karena kayak wah anjir, gue dari kecil disia-siain, gue dari kecil dimasukin panti asuhan, sementara yang lain hidup mewah segala macam enak. Terus Yang kedua, ternyata gue pamannya Hein. iya, ternyata gue pamannya Hein anjir, masa gue ngejar ponakan gue gitu. Kayak maksudnya itu pasti kan dia lebih it's a akan bummer for her. membandingkan kehidupan dia udah berusaha sekuat tenaga loh untuk bisa sejajar dengan Queens gitu. Dia bahkan sampai melakukan hal-hal kotor loh untuk sejajar dengan Queens, tapi ternyata selama ini tuh dia adalah Queens gitu. Iya, kayak semua hal kotor yang udah gue lakukan tuh untuk apa? Untuk Dan, apa gitu kan. Makanya bener-bener. jadi itu yang kayak jadi sesuatu yang mungkin shocking buat dia dan pasti juga akan membingungkan. Tapi untuk orang yang emosinya seperti Ensong, kebingungan dia pasti akan berujung ke brutalisme gitu loh, kayak marah yang brutal gitu. That's what I was gonna say. Dia Iya. akan jadi double Ensong. Iya. You know what I mean? Like dia akan infuriate. Like itu lebih dari marah. Ya lebih kayaknya dari- dia udah di depan lift itu kayaknya udah nodong 10 pistol gitu Iya, yang kayak. dia aja tong, tong, kekesalan tong, dia gitu. terhadap mamahnya, kenapa mamahnya lebih memilih nggak ngurus dia dan lebih memilih kayak plotting, Fokus ke ya plotting, lebih scheming segala macam. skimming ini segala macam, dia aja nggak bisa nerima Nggak bisa mamahnya, nerima padahal itu, iya. selama ini yang mamahnya lakukan ibaratnya buat Ensong Buat kan, dia, iya. tapi dia nggak bisa nerima itu. Dia nggak Itu bisa nerima itu. sepemarah itu Ensong tuh dari kecil, dia itu rasa neglected, Iya. right? Dan Neglected, forgotten. Dan ketika dia tahu kalau ternyata dia adalah bagian dari Queens, dia akan masih akan merasakan nambah, itu akan nambah, itu makanya jadi merasa beban dia. neglection yang Iya, yang benar. sangat besar gitu yang akan Iya, dia iya, iya. ya sih dia akan jadi double Ensong kuadrat. Iya, aku kayak Dan aku nggak bisa Dan ngebayangin. tadi kamu tanya mereka akan ngapain di situ, kayak aku sempat berpikir akan terjadi kayak sebuah pertarungan gitu, tapi mungkin melihat ini masih episode 14 ya. Mungkin kalau pertarungannya di episode 14 mungkin enggak, tapi mungkin mereka akan lebih ke yang kayak negosiasi, karena di awal si Baek Hyun Woo pun selalu punya cara untuk bisa menahan orang jahat dan kemudian menegosiasikan apa yang terjadi kan. Nah, dia bisa aja marah, tapi di situ ada Hein. Sekali lagi itu ada Hein dan di situ jadi benteng dia. Dan Hein akan maju, akan kayak kita ngomong dulu, lo nggak boleh marah-marah dulu, kita akan ngomong dulu dan kemudian barulah terjadi diskusi di situ. Nah, cuman bener kata kamu, gimana klimaks dari diskusi itu aku nggak sampai ke situ sih pikirannya. Nggak bisa membayangkan itu karena kayak selalu ada satu cara untuk membuat kita jadi gitu. Iya. Kayak yang They always manage to make us what? kayak yang waktu yang nyelamatin Hein pas tenggelam, Ensong bilang itu dia. Aku udah yakin awalnya itu dia. Ternyata di epilog enggak, itu Hyunwoo. Iya, Hyunwoo kan? dan kita dari awal udah yakin itu Hyunwoo kan sebenarnya. Iya, dan saat bersamaan pun ada adegan mamanya Hyunwoo sama mamanya Hein emang ngomongin bahwa dulu Hyunwoo pernah nyelamatin anak-anak seseorang yang tenggelam kan. gitu. Maka itu sebelum ada epilog pun kita kayaknya emang lebih percaya ke mamanya Hyunwoo deh gitu kan. Terus ternyata nah, the fact that Ensong knows all the details of what happened, berarti dia di sana dong. Dia di sana. Di sana dan nenggelamin kakaknya kalau menurut aku. He was involved in everything. Dia nenggelamin kakaknya. For what reasons menurut kamu? Karena dia yang jadi orang yang, karena dia selama ini jadi orang yang paling dekat sama Hein, atau dia At least something. dia akan jadi seseorang yang akan Hein tuh bergantung. Mungkin dia harapan dia harapan seperti itu dia kali. adalah ini akan berhasil dalam waktu dekat. Kayak misalkan selama pendekatan dia tuh pas remaja atau pas di kuliahan itu Hein akan kepincut gitu loh sama dia. Karena dia nggak punya sosok kakak, terus sekarang aku akan ngedeketin dia as a Hyung dan nantinya akan dicintai sama Hein. As a Ternyata opa enggak. dong. Sorry, what? Hyung? Hyung. Maaf. As opa. Iya. Terus ternyata enggak. Maksudnya dia itu di luar prediksi Ensong. Okay. Atau mungkin Well, itu juga that makes sense. salah satu perintah mamanya Bumo.
untuk mengeliminasi satu persatu keluarga Hong. Yuk mulai dari ini tuh Oke, mumpung tenggelam karena tuh. ternyata sebelumnya kita udah ada episode yang dia udah tahu kalau itu tuh ibu dia kan. Iya, Oke udah tahu. oke. Jadi dia disuruh untuk tenggelamkan saja laki-laki Iya. itu gitu. Lumayan, aku, satu. Iya, nanti aku akan membuatmu dekat dengan Hong Hae-in gitu kali Iya, ya. Oh, ibu oke. akan bantu kamu menjadi pantas dengan Hong Hae-in. Oke. Tenggelamkan dulu itu. Itu adalah tes kamu. Nah, balik lagi ke Panic Room, gimana kalau ternyata yang di Panic Room itu adalah anaknya Pak Hong Mande yang dibuang itu? Oh si ini Karena paman, si Uwa. Karena dia belum nunjukin peran apapun. Dan nggak mungkin dia nggak berperan apapun. Gimana kalau dia ternyata adalah Gimana kalau selama ini tuh dia tuh sebenarnya bukan dibuang, tapi itu adalah salah satu rencananya safe plan-nya Hong Mande sebenarnya. Bahwa kamu akan berperan ketika ada news kalau bapak mati. Oh, ternyata kamu yang mengambil alih. Iya, mungkin bisa jadi. Mungkin kan. Tapi kalau kayak gitu berarti aku nggak mau ini jadi kayak dia tiba-tiba jadi sosok yang penting karena harus ada jahitannya dulu. Betul. Sebelum sampai ke pola yang bagusnya dan kita belum dapat. Gitu. Iya, belum dapat. Betul. Jadi kayak kecuali kayak tipis ya, berarti itu tipis ya dugaan kalau. Cuman aku merasa kayak dia pasti akan muncul. Aku yakin dia pasti akan muncul. Kayak sejauh ini yang nggak penting cuman mata-matanya Hyunwoo itu doang. Sejauh ini mereka nggak muncul lagi dan nggak apa-apa tuh cuman mereka doang gitu. Ngerti? Ya kan? Ternyata mereka itu sepupunya sekretaris Na, mungkin I don't know. Nah, terus menurut kamu ketika di sepanjang episode Yongduri ini Queens perubahannya kan terasa nih. Dan banyak yang ke-reveal, terus mereka akhirnya tahu penyakitnya Hong Hae-in segala macam dan mereka udah mulai. So Yongduri really humbles them. Iya, Yongduri really humbles them. Tapi menurut kamu apakah penulisannya udah cukup oke atau sebenarnya terburu-buru atau membuat kamu berpikir kayak kok tiba-tiba bisa ya ibunya berubah secepat itu atau gimana?